kali ini aku akan membahas materi tentang sumber-sumber hukum Islam. Nah, materi sumber-sumber hukum Islam ini disusun oleh kelompok 5 yang terdiri dari yang pertama ada Nuha Ikmalia Hasanah, kemudian ada Hanif Ibrahim, dan yang terakhir ada Filiana Nanalusia. Oke, di sini kita akan membahas latar belakangnya dulu ya sebelum kita masuk ke materinya. Oke, jadi sumber-sumber hukum Islam itu ada berapa ya? Ada 6 kalau nggak salah tuh ya. Tapi yang paling banget utama dan yang paling pertama itu ada Al-Quran, lalu hadis, dan juga ijma. Nah, latar belakang ini sumber hukum Islam yang paling utama dan pokok dalam Islam untuk menetapkan hukum dan memecah masalah dalam mencari jawaban atas suatu persoalan adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran sebagai sumber paling utama dalam Islam yang isinya merupakan susunan hukum yang lengkap. Apabila di dalam Al-Quran dan hadis belum ditemukan secara jelas tentang masalah terbaru, maka Al-Quran dan hadis itu sendiri yang memerintahkan para ulama untuk mencurahkan pemikirannya dalam menetapkan hukum dan hasil kesepakatannya. Nah, yang peristiwa kejadian tersebut itu dinamakan ijma. Oke, jadi udah kita bahas latar belakang tentang sumber hukum Islam ini. Selanjutnya kita akan masuk ke materinya. Materi pertama ini tentang Al-Quran ya. Jadi Al-Quran ini secara bahasa yaitu dalam bahasa Arab artinya itu bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Nah, term Al-Quran adalah bentuk kata benda dari kata kerja qara'a yang memiliki arti membaca. Secara terminologi, Al-Quran itu diartikan sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dari surat Al-Fatihah dan berakhir di surat An-Nas. Nah, selanjutnya di sini ada materi tentang Al-Quran sebagai sumber hukum. Al-Quran digunakan sebagai sumber hukum Islam, menunjukkan apa yang dituntut oleh Islam, sifat-sifat yang terkandung dalam ajaran dan petunjuk Al-Quran yang membimbing perilaku manusia diterapkan pada waktu yang tepat dan dalam situasi yang tepat juga. Nah, lalu Al-Quran itu adalah sumber hukum yang menjelaskan mengenai keadilan. Intinya ialah Al-Quran ini hukum yang disyariatkan sebab mengandung keadilan sempurna, dan apa yang menyelisihnya itu ialah kezaliman. Nah, Al-Quran kedudukannya sebagai sumber hukum Islam itu yaitu sebagian besar bersifat umum. Walaupun demikian juga sudah ada yang bersifat mendetail gitu. Jadi di dalam Al-Quran itu sebagai sumber hukum Islam itu kebanyakan sifatnya itu umum, tapi ada beberapa yang sudah bersifat mendetail banget gitu. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang hadis. Hadis adalah kata atau pesan. Nah, hadis adalah sabda keterangan Nabi SAW. Sedangkan al-sunnah adalah cara hidup yang diwariskan atau dijalani atau sesuatu yang digunakan. Nah, sunnah Rasul itu adalah apa yang biasa dilakukan dalam kebiasaan hidup Nabi berupa perkataan dan perbuatan serta dengan persetujuan Rasulullah. Nah, hal ini sesuai dengan pendapat Mustafa Al-Shibai bahwa kata sunnah itu berarti jalan yang terpuji. Gitu. Jadi hadis ini adalah kumpulan perkataan Nabi Muhammad. Nah, sedangkan kalau al-sunnah itu cara hidup Rasulullah yang diwariskan dan dijalani itu dan digunakan oleh kita. Gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada nih hadis sebagai sumber hukum. Hadis sebagai salah satu sumber hukum Islam. Nah, tadi kita bahas dari latar belakang kan hadis itu sebagai sumber hukum Islam. Nah, memiliki fungsi nih, yaitu fungsinya yang pertama itu menegaskan atau menjelaskan lebih jauh ketentuan yang dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, yang kedua sebagai penjelas dari isi Al-Quran. Yang ketiga menambahkan atau mengembangkan suatu yang tak ada atau masih samar-samar mengenai ketentuannya dalam Al-Quran. Jadi yang paling utama kan sumber hukum Islam itu Al-Quran, tapi kan jelas ya Al-Quran itu kayak pastinya tadi yang bersifat umum kan, dulu beberapa itu nggak mendetail. Jadi adalah hadis
yang sebagai penjelas dari isi Al-Quran. Begitu. Oke, selanjutnya nih kita akan membahas tentang ijma. Menurut Al-Midi, ijma itu seperti yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, katanya itu kesepakatan sejumlah ahlul halil wal akdi, para ahli yang berkompeten mengurusi umat dari masa umat Muhammad pada suatu masa atas hukum suatu kasus. Sedangkan menurut jumhur ulama usul fikih yang lain seperti Abu Zahra dan Wahab Khalaf merumuskan ijma itu dengan kesepakatan atau konsensus para mujtahid dari umat Muhammad pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap suatu hukum syara mengenai suatu kasus atau peristiwa. Nah, jadi ijma ini kalau menurut ulama usul fikih itu tuh adalah kesepakatan para mujtahid yang dilakukan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat. Tapi kalau menurut Al-Midi ijma itu kesepakatan sejumlah alul hali wal akdi itu dari masa umat Muhammad pada suatu masa atas hukum suatu kasus gitu guys. Jadi ada dua pengertian ya, tapi sama-sama aja, yaitu adalah kesepakatan gitu. Oke, selanjutnya di sini ada ijma sebagai sumber hukum ya. Nah, ijma itu kan tadi merupakan satu prinsip untuk menjamin kebenaran hukum yang muncul sebagai hasil penggunaan kias dan merupakan pembatas terhadap kias yang bersifat bisa salah. Begitu. Nah, Imam Syafi'i memandang ijma itu sebagai sumber hukum setelah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Alam konteks pembentukan hukum, ijma dianggap sebagai bukti kebenaran suatu hukum dan juga sebagai alat untuk memperkuat otoritas hukum tersebut. Namun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai definisi dan ruang lingkup ijma, sehingga penggunaannya sebagai sumber hukum itu kadang-kadang diperdebatkan. Namun meskipun ijma dianggap sebagai sumber hukum Islam, interpretasi dan implementasi hukum Islam dari ijma itu harus dilakukan dengan hati-hati dan dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan waktu. Nah, jadi kan tadi dari pendahuluan itu sudah dibahas bahwasannya itu ijma itu salah satu dari sumber hukum Islam. Tapi karena ijma ini kan dari sumber itu dari kesepakatan ulama begitu ya, dari kesepakatan ya pokoknya tuh dari kesepakatan sehingga beberapa tuh masih diperdebatkan gitu, karena ini kan merupakan kesepakatan yang dimana kan pasti setiap para ulama itu kan memiliki pemikiran yang berbeda-beda kan, sehingga ijma ini kadang-kadang masih diperdebatkan begitu. Nah, lalu walaupun ijma ini sebagai sumber hukum Islam, kita itu sebagai seseorang yang belum terlalu tahu hukum gitu ya, kalau kita mengetahui ijma gitu ya, kita tuh harus mengambil hasil ijma itu dengan hati-hati gitu, jangan asal ambil aja gitu, karena kan ini balik lagi adalah dari kesepakatan, maka dari itu pastinya kan ada yang nggak tahu gimana sumbernya gitu kan. Jadi harus hati-hati walaupun ijma itu adalah salah satu dari sumber hukum Islam. Nah, si ijma ini juga tuh merupakan pembatas terhadap kias yang bersifat bisa salah. Jadi kan kias itu bisa aja kias itu nggak selalu benar kan, bisa aja ada ulama atau salah gitu ya dalam menentukan hukum menggunakan kias gitu ya. Jadi adalah ijma ini sebagai pembatas agar si kias yang salah ini menjadi benar begitu. Oke, teman-teman, dari materi yang kita bahas awal-awal tadi tentang Al-Quran, hadis, dan ijma, jadi
Jadi kita perlu ketahui sumber hukum Islam itu jelas. Yang paling utama itu ada di Al-Quran. Nah, karena di Al-Quran itu pastinya kan gak terlalu, tadi kan dikatakan bersifat umum, jadi nggak mendetail, maka kita ada yang kedua sumber hukumnya, yaitu kita lihat dari hadis, dimana kita lihat dari perkataan Nabi Muhammad, perkataan Rasulullah gitu kan. Terus al-sunnah, dimana kita melihat yang dilakukan oleh Rasulullah gitu. Nah, selanjutnya gitu ya, hadis juga kan dari masa Rasulullah. Nah, dengan perkembangan zaman gitu kan, banyak peristiwa dan kejadian-kejadian baru, sehingga perlu diadakannya hukum-hukum baru juga gitu kan. Dimana kalau perkembangan zaman ada transaksi baru gitu kan, ada inovasi-inovasi perdagangan baru, dimana itu tuh kita harus mengetahui hukum itu diperbolehkan atau enggak. Makanya adalah ijma sebagai sumber hukum Islam, dimana itu tuh adalah kesepakatan para jumhur ulama. Nah teman-teman, dari materi tadi itu dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber hukum Islam itu adalah segala sesuatu yang melahirkan ketentuan hukum yang mengatur umat Islam. Telah disepakati para ulama bahwa Al-Quran adalah sumber hukum utama bagi umat Islam. Berikutnya adalah hadis atau sunnah, dan yang ketiga itu ada ijma. Nah, hukum Islam yang dimaksud dalam pembahasan kali ini itu adalah kategori hukum fikih, di mana merupakan proses terbentuknya suatu hukum melalui daya nalar, baik secara langsung dari wahyu yang memerlukan daya pemahaman, atau secara tidak langsung. Nah, hukum Islam juga selalu bertujuan untuk kemaslahatan manusia dunia dan akhirat. Jadi, teman-teman, adanya sumber hukum Islam ini tentunya untuk kebermanfaatan untuk manusia ya, maupun hidup di dunia dan juga hidup di akhirat. Lalu kan yang udah kita bahas tadi ya, sebenarnya sumber hukum Islam itu ada beberapa sih, tapi yang paling utama itu yang kita bahas dalam materi itu ada Al-Quran, hadis atau al-sunnah, dan juga ijma. Jadi itu yang paling utama. Jadi kalau misalnya kita menemukan peristiwa baru gitu ya, kita lihat dulu dari isi-isi Al-Quran. Nah kan, karena Al-Quran itu gak mendetail, jadi kita lihatlah dari hadis-hadis, dimana perkataan-perkataan Rasulullah di masa zaman Rasulullah tersebut, lalu sunnah-sunnah Rasulullah gitu ya, perbuatan-perbuatan Rasulullah tentang peristiwa yang baru gitu. Nah, tentunya sumber hukum Islam yang gak ada di Al-Quran dan hadis itu udah disepakati para ulama. Jadi gak salah-salah ada satu orang gitu tuh ya, orang biasa tiba-tiba menentukan hukum gitu. Makanya ada ijma kan tadi adalah kesepakatan para ulama. Kalau misalnya gak ada ijma gitu kan, atau kayak gak terprosedur gitu kan, pastinya hukum itu bakal banyak banget, karena kan pemikiran masing-masing orang itu tentunya berbeda-beda kan. Nah, terus habis itu hukum Islam itu dimaksud dalam pembahasan ini kategori oke. Yang kita bahas tadi itu adalah kategori hukum dalam hukum fikih ya. Jadi merupakan proses sumber hukumnya itu melalui daya nalar yang secara langsung, yaitu dari wahyu yang diterima para nabi gitu kan, terutama Nabi Muhammad, dimana yang menjadikan Al-Quran, terus atau enggak yang enggak secara langsung, dimana kan adanya hukum-hukum baru begitu. Jadi begitu teman-teman mengenai tentang sumber hukum Islam dan juga kesimpulannya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan juga jelas dan dapat dipahami oleh teman-teman semua yang nonton. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.